Ya, program ini berlaku untuk perjalanan periode 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026. Program diskon 30% ini diberikan untuk kelas ekonomi komersial pada berbagai kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Seluruhnya yang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta, termasuk dari stasiun Pasar Senen yang selama ini menjadi pusat keberangkatan penumpang ekonomi. Ya, lebih dari 30 kereta api di Daob 1 Jakarta ini siap mengangkut penumpang dengan kapasitas optimal, termasuk rangkaian yang dijadwalkan untuk kebutuhan arus Natal dan Tahun Baru. Ya, masyarakat juga dapat memesan tiket dengan mudah. Ini melalui aplikasi KAI Akses atau melalui mitra resmi KAI lainnya. Sesaat lagi kita akan mengimbau kepada seluruh petugas dan pelanggan yang berada di area stasiun Pasar Senen. Pemirsa, pameran otomotif terbesar kembali digelar di ISBSD City Tangerang, Banten. Pada ajang tahunan ini, ratusan mobil dari berbagai merek ditampilkan. Kalau mau ke Bogor nggak perlu merogoh. Ya, dari segmen kendaraan penumpang kembali diikuti merek-merek besar di Indonesia. Pameran tahun ini menjadi debut bagi sejumlah mobil baru yang didominasi mobil listrik, termasuk brand baru asal Tiongkok. GJAW 2025 akan berlangsung selama 10 hari, mulai dari tanggal 21 hingga 30 November. Berbagai kegiatan menarik bisa didapatkan pengunjung, mulai dari test drive, dan untuk sepeda motor akan ada simulator dan mini Grand Prix, hingga parade kendaraan unik. Tiket dijual secara daring seharga Rp35.000 di hari biasa dan Rp80.000 di akhir pekan. Sementara bisa jelang Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia di Daerah Operasional 1 Jakarta memberikan diskon 30% untuk pembelian tiket kereta. Seperti apa situasi di Pasar Senen saat ini? Kita tanyakan para jurnalis iNews, Jen Cahyani yang ada di sana. Selamat siang, Jen. Apa sudah ada banyak warga yang tahu soal diskon 30% untuk libur Natal dan Tahun Baru? Iya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Nampaknya kalau saat ini, kalau di stasiun Pasar Senen sendiri, meskipun belum banyak atau belum padat penumpang yang datang, karena hari ini merupakan hari pertama berlakukannya diskon 30% untuk tiket kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Namun untuk pemesanannya yang lebih mudah yang sekarang bisa dilakukan secara daring, kemungkinan masyarakat sudah mengetahui melalui sosial media resmi atau website resmi dari PT KAI itu sendiri. Nah, khususnya untuk PT KAI Daob 1 Jakarta yang berangkat dari wilayah dari stasiun Senen maupun dari stasiun Gambir dan beberapa stasiun lainnya di wilayah Daob 1 Jakarta ini yang kemudian pada periode Natal dan Tahun Baru ini diberikan potongan harga atau diskon sebesar 30% untuk sejumlah tiket kereta apinya. Ini diantaranya ada 30 lebih kereta api yang akan nantinya masyarakat menerima potongan harga, sehingga dari PT KAI berharap ini dapat meringankan beban biaya perjalanan masyarakat Jakarta yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh, baik itu untuk berlibur maupun pulang ke kampung halaman pada momentum libur Natal 2025
2025 dan Tahun Baru 2026 ini. Dan Togi pemirsa, untuk pemesanan tiketnya sendiri sudah bisa dimulai pada hari kemarin, mulai tanggal 21 November 2025 sampai nanti tanggal 10 Januari 2026. Untuk periode keberangkatannya mulai hari ini 22 November 2025 sampai tanggal 10 Januari 2026 nanti. Dan nanti kemungkinan kalau kita pantau dari tahun-tahun sebelumnya ya Togi dan juga pemirsa, ini nantinya lonjakan penumpang nanti akan mulai naik menjelang hari Natal, menjelang tanggal 25 Desember 2025 dan nantinya setelah Tahun Baru di Januari 2026. Dan tentu saja ini mendapatkan respon yang sangat positif bagi masyarakat yang biasanya melakukan perjalanan jalur darat atau melalui atau menggunakan transportasi kereta api, karena mereka juga dapat memesan tiketnya dengan mudah melalui daring, melalui aplikasi resmi dari KAI, yakni KAI Akses, namun juga dipesan melalui mitra resmi dari KAI lainnya. Dan saat ini sudah bisa mulai dipesan hingga nanti periode 10 Januari 2026. Togi. Baik, Jin, apakah ada informasi terkait dengan ada penambahan gerbong atau jadwal terkait nanti libur Natal dan Tahun Baru? Ya, sampai saat ini untuk penambahan kereta apinya sendiri memang belum ada. Kami juga belum mendapatkan informasi pasti dari PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri. Dan sejauh ini hanya ada informasi di mana kereta api yang tiketnya di diskon atau ada potongan harganya, ini ada 30 kereta api, baik itu jarak jauh, KA jarak jauh atau juga kereta api lokal. Namun nanti tentu saja akan kita update kembali. Namun tidak menutup kemungkinan juga Togi dan juga pemirsa dari KAI Daob 1 Jakarta nanti akan menambah kereta apinya jika nanti ada lonjakan penumpang yang cukup tinggi menjelang periode Natal dan Tahun Baru. Togi. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas informasinya, melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Bisa jika akhir pekan ini Anda berencana mau libur ke Bogor, ada alternatif transportasi selain KRL nih, bisa, yaitu pakai bus Transjakarta yang berangkat dari Blok M. Informasi lengkapnya disampaikan Naura Syafika dan juru kamera Zulkarnain berikut ini. Pemirsa, sekarang kalau mau ke Bogor nggak perlu merogoh kocek yang mahal karena sekarang ada Transjakarta yang melayani perjalanan dari Blok M hingga Bogor, yaitu namanya adalah rute P11. Dan memang untuk perjalanan ini sudah diresmikan pada bulan Juni 2025 lalu, dan untuk penggemarnya semakin banyak yang setiap harinya menggunakan rute P11 ini. Rute P11 setiap harinya memiliki 25 armada, yang mana untuk perjalanan ini kalau tidak padat, ini ada bus yang datang setiap 10 menit sekali. Namun kalau misalnya di padat atau di jam sibuk, biasanya itu di 15 hingga 20 menit sekali. Dan ini adalah salah satu Transjakarta rute P11 yang sudah hadir dan sudah siap melayani para penumpang yang tadi antriannya ini cukup panjang di sekitar sini. Dan ini untuk perjalanan dari rute P11 ini memang dimulai dari halte Blok M yang nantinya untuk perjalanan akan naik ke koridor 13, kemudian lanjut masuk ke tol Jagorawi. Dan memang ini adalah salah satu transportasi umum yang sangat digemari oleh banyak masyarakat pastinya, yang karena memang untuk jumlahnya untuk atau tarifnya pun ini terjangkau sekali, kemudian juga untuk waktunya yang ditempuh ini kalau di jam-jam tidak sibuk itu sekitar 1,5 jam untuk perjalanan, namun kalau di jam sibuk ini biasanya memakan waktu hingga 2 jam. Nah, kalau untuk pemirsa yang bingung ini rutenya lewat mana saja, nah di halte Blok M ini sudah disediakan, ini ada untuk papan rutenya, perjalanannya melewati halte mana saja sih. Memang kalau untuk Blok M ini berada di jalur 5, jadi jangan salah ya pemirsa untuk mengambil jalurnya. Dan ini melewati Pasar Santa, kemudian lanjut hingga ke Pancoran, kemudian juga hingga ke Cibubur, dan nantinya akan berakhir di Botani Square. Dan tiap harinya memang untuk rute P11 ini melayani hingga di 8.000 penumpang setiap harinya, baik dari Bogor hingga ke Blok M, kemudian juga dari Blok M hingga ke Bogor. Jadi untuk pemirsa yang belum merasakan untuk bisa jalan-jalan ke Bogor menggunakan Transjakarta, bisa langsung berkunjung ke halte Blok M untuk mencoba rute P11 ini. Dari Jakarta, Naura Syafika, Zulkarnain, iNews melaporkan.